Halo guys, balik lagi bareng admin di sini. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kembali kita akan menceritakan film horor terbaru lagi. Dan kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Damned, rilisan tahun 2025. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja guys ke cerita filmnya. Di sebuah daerah terpencil berselimut salju di Islandia pada abad ke-19. Seorang janda bernama Eva berjuang memimpin kelompok nelayan dalam kondisi yang penuh tantangan. Mereka hidup di tengah malam panjang yang tak berkesudahan, rasa lapar yang menghantui, dan udara dingin yang menusuk tulang. Setelah kehilangan suaminya Magnus dalam sebuah insiden tragis, Eva merasa terpanggil untuk mewujudkan mimpi sang suami. Magnus pernah bercita-cita ingin mengubah stasiun penangkaran ikan kecil mereka menjadi tempat perlindungan yang nyaman di musim dingin yang kejam. Dengan penuh tekad, Eva berusaha keras melanjutkan impian tersebut di tengah keterbatasan dan ancaman lingkungan yang tak kenal ampun. Pada suatu malam saat mereka berkumpul untuk berdiskusi, Eva bersama Ragnar, seorang juru kemudi kapal yang setia, menyadari kenyataan bahwa persediaan makanan mereka hampir habis. Dalam keputusasaan untuk bertahan hidup, mereka bahkan terpaksa mengandalkan umpan pancing yang seharusnya digunakan untuk menangkap ikan sebagai makanan terakhir mereka. Suatu hari, Eva dan kelompok nelayan dikejutkan dengan penemuan sebuah kapal yang terdampar di perairan es dekat tempat mereka tinggal. Situasi ini langsung memunculkan dilema besar bagi mereka. Apakah mereka harus mengambil resiko untuk menyelamatkan para kru kapal tersebut atau memilih untuk tidak bertindak dan menjaga agar komunitas mereka tetap aman? Keputusan ini tidak mudah mengingat kondisi mereka sendiri sudah sangat sulit. Ragnar, salah satu nelayan yang paling vokal, dengan tegas mengingatkan semua orang, kalau kita bawa mereka ke sini, itu artinya kita butuh makanan lebih banyak. Kita bahkan sekarang hampir tidak punya apa-apa lagi untuk bertahan. Kata-katanya jelas membuat semua orang terdiam, menyadari kebenaran dan situasi yang dihadapi. Akhirnya setelah mempertimbangkan semua kemungkinan, Eva membuat keputusan. Dia memutuskan untuk tidak mengirimkan bantuan ke kapal tersebut. Keputusan ini diambil demi menjaga keberlangsungan hidup kelompok mereka sendiri. Meskipun berat untuk diterima, Eva tahu pilihan ini tidak hanya akan mempengaruhi hidup para kru kapal, tetapi juga meninggalkan beban moral yang harus dia tanggung di kemudian hari. Di keesokan harinya saat Eva berjalan menyusuri pantai, dia menemukan sebuah tong besar yang terdampar di pesisir pantai. Dengan hati-hati dia membuka tong itu dan terkejut menemukan tong tersebut penuh dengan makanan. Penemuan ini seakan menjadi titik terang di tengah keputusasaan mereka. Eva langsung beritahukan hal ini kepada Ragnar dan bersama-sama mereka memutuskan untuk mencari lebih banyak lagi. Sebuah perahu kecil segera dipersiapkan untuk mengarungi perairan menuju kapal yang tenggelam. Namun saat mereka semakin dekat dengan kapal itu, suasana berubah tegang. Dari kejauhan, mereka melihat bayangan kapal-kapal lain yang juga mendekati lokasi. Ragnar segera memperingatkan Eva dan yang lainnya agar tetap waspada. Ketegangan semakin meningkat saat mereka berhasil menemukan kotak lain yang terapung di dekat reruntuhan kapal. Namun sebuah kejutan mengerikan menanti mereka. Beberapa kru kapal yang selamat mulai muncul dari balik batu karang. Wajah mereka penuh kepanikan dan tubuh mereka gemetar kedinginan. Mereka memohon untuk diselamatkan. Ragnar yang memegang kemudi berusaha tetap tenang meskipun situasi semakin kacau. Perahu kita tidak cukup besar kalau kita angkut mereka. Kita semua akan tenggelam. Namun para kru kapal yang putus asa tidak peduli. Beberapa dari mereka nekat melompat ke air dan berenang ke arah perahu kecil itu. Eva dan anggota lainnya panik. Perahu kecil mereka bergoyang hebat. Saat beberapa kru yang mencoba memanjat ke atas kapal, Ragnar berusaha menyeimbangkan perahu, berteriak pada yang lain agar menghalau mereka. Tapi justru Ragnar orang yang ditarik oleh para kru kapal itu hingga ia pun terjatuh dan tiba-tiba hilang begitu saja. Keadaan semakin kacau, takut itu malah menenggelamkan perahu. Mereka terpaksa menghantam keras para kru kapal itu.
Dengan susah payah perahu kecil itu berhasil kembali ke perkemahan. Namun keheningan menyelimuti mereka. Ragnar yang selama ini menjadi tulang punggung kelompok mereka tidak lagi bersama mereka. Keputusan untuk meninggalkan kapal karam telah membawa konsekuensi yang lebih besar dari apa yang mereka dapatkan. Di dalam rumah, suasana terasa tegang. Semua orang terdiam memikirkan apa yang telah terjadi. Apa yang mereka dapatkan dari mendatangi kapal yang tenggelam terasa tidak sebanding dengan kehilangan Ragnar, juru kemudi mereka yang selama ini menjadi salah satu pilar utama kelompok. Epa yang berusaha tetap tegar di tengah situasi sulit akhirnya menunjuk Daniel, seorang nelayan yang berpengalaman, untuk menggantikan posisi Ragnar sebagai juru kemudi. Keesokan paginya kelompok itu dikejutkan kembali oleh pemandangan baru di pantai. Mayat-mayat korban kapal karam mulai terdampar di sepanjang pantai, membawa suasana yang semakin kelam. Saat Epa berjalan memeriksa, dia melihat Aaron, salah satu rekannya, memungut sebuah jam dari tubuh salah satu korban. Epa segera menegurnya, meminta Aaron meninggalkan benda itu. Namun suasana yang sudah suram berubah menjadi lebih mengerikan ketika tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di dalam perut salah satu mayat itu. Gerakan itu aneh, tidak wajar, dan membawa firasat buruk bagi semua yang melihatnya. Isu-isu tentang kejadian goib mulai merebak di antara kelompok itu. Desas-desus yang awalnya hanya bisikan pelan kini menjadi bahan perbincangan serius. Ketakutan mereka semakin nyata ketika mereka harus menguburkan para korban. Tubuh-tubuh itu dimasukkan ke dalam peti sederhana yang dibuat seadanya. Di tengah prosesi itu, Epa bertanya kepada Jonas mengenai cerita-cerita menyeramkan yang mulai beredar. Jonas hanya tersenyum kecil dan menyebutnya sebagai tahayul belaka. Namun Scully menambahkan bahwa Helga, salah satu anggota kelompok mereka, merasa cemas. Dia percaya bahwa jika mereka lalai, para korban itu mungkin akan bangkit kembali. Daniel yang biasanya pendiam, tiba-tiba ikut angkat bicara. Orang mati tidak akan bangkit kalau kita melakukan ritualnya dengan benar. Dia menjelaskan bahwa tangan para mayat itu harus diikat dengan tali simpul agar mereka tidak dapat bergerak. Selain itu, dia menyebutkan sebuah tradisi kuno. Jika peti mati diputar 3 kali sebelum dikubur, roh yang terperangkap di dalamnya akan kehilangan arah dan tidak akan kembali menghantui dunia ini. Meskipun beberapa orang mencoba mengabaikan cerita-cerita ini, ketegangan dan ketakutan perlahan menguasai kelompok mereka. Setiap suara kecil di malam hari terasa seperti ancaman, dan setiap bayangan samar dianggap sebagai pertanda buruk. Bagi Epa, menjaga moral kelompok ini menjadi tugas yang lebih berat daripada sekedar bertahan hidup di tengah musim dingin yang kejam. Malam itu Epa berjalan sendirian melewati tempat penjemburan ikan. Suasananya yang sunyi, hanya suara angin dingin yang terdengar. Dari kejauhan, dia melihat sosok bayangan hitam berdiri terdiam menatapnya. Sosok itu perlahan mulai mendekat. Merasa terancam, Epa langsung berusaha menghindar. Tak lama, Daniel muncul dan menemukan Epa dalam kondisi sangat ketakutan. Epa tidak banyak bicara, tapi sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar mereka. Epa menemukan sebuah benda aneh di atas pintu rumah. Sebuah potongan kayu dengan ukiran yang tidak dikenalnya. Penasaran, Epa lalu membawa kayu itu kepada Helga untuk menanyakannya. Helga memeriksa benda itu dan berkata ini adalah sebuah jimat yang biasanya dipakai untuk melindungi rumah dari gangguan roh jahat. Helga lalu memberitahukan kalau kayu itu berasal dari kapal yang tenggelam. Helga percaya kalau jimat itu mampu melindungi rumah Epa dari gangguan roh jahat. Helga lalu menceritakan tentang mimpinya semalam. Dalam mimpi itu dia melihat ada bayangan hitam. Sosok itu terus mengganggu pikirannya dan membuatnya gelisah. Malam itu Epa dan kelompoknya tengah merayakan keberuntungan besar. Mereka baru saja mendapatkan hasil tangkapan ikan yang melimpah. Hasil tangkapan itu cukup untuk bertahan beberapa hari ke depan. Suasana yang awalnya penuh tawa dan kegembiraan berubah ketika Epa tiba-tiba terdiam, wajahnya pucat, pandangannya tertuju ke pintu. Sosok bayangan hitam terlihat samar di baliknya. Tanpa berkata-kata, Epa bergegas menuju ke kamarnya. Helga lalu menghampiri, mulai menjelaskan bahwa jimat yang sebelumnya dipasang ternyata tidak cukup kuat.
Makhluk yang mengganggu diketahui adalah iblis yang disebut Dragur. Dragur terlalu kuat untuk dihalau dengan jimat itu. Helga juga menjelaskan bahwa ancamannya tidak hanya berasal dari wujudnya saja, tetapi iblis Dragur akan mempengaruhi orang-orang hingga menciptakan perselisihan dan kecurigaan di antara mereka. Pada pagi harinya, mereka semua dikejutkan ketika mendapati seluruh ikan yang mereka dapatkan kemarin telah lenyap. Epa pun menanyakan pada Hakon yang memang terakhir kali terlihat ada di sana. Namun Hakon sendiri tidak terlalu memperhatikannya, apalagi kondisi tadi malam dia mabuk cukup parah. Perselisihan pun terjadi, mereka saling menuduh satu sama lain. Tak hanya menuduh, sebagian dari mereka juga mengaitkan kalau kejadian ini adalah gangguan dari iblis Dragur. Namun Daniel membantah dan mengingatkan untuk tidak mempercayai hal semacam itu. Bersama dengan itu, Epa yang tidak melihat keberadaan Helga meminta mereka untuk mencari keberadaannya. Saat mereka sedang mencari keberadaan Helga, Hakon menemukan sebuah jimat milik Helga. Di saat yang sama, Epa memutuskan untuk membuka peti mati satu persatu. Ia ingin memastikan apakah mitos tentang iblis Dragur itu benar adanya atau hanya sekedar cerita belaka. Ketika sampai di salah satu peti yang penguncinya sudah terbuka, mereka semuanya terkejut saat mendapati peti tersebut dalam keadaan kosong. Perasaan ngeri mulai menyelimuti kelompok itu. Epa kemudian meminta sekuli untuk mengambil tali, paku, dan palu agar mereka bisa memaku dan mengikat mayat-mayat lain yang masih ada. Pada malam harinya, suasana semakin mencekam. Semua orang diliputi kegelisahan atas apa yang telah terjadi. Epa yang berada di kamarnya berusaha untuk tetap terjaga. Namun di keningan malam yang sunyi, gangguan kembali muncul. Di pojokan kamarnya, Epa melihat sosok hitam berdiri diam. Sosok itu menghilang begitu saja ketika salah satu anggota kelompok mengetuk pintunya, yang memberitahukan bahwa Hakon telah jatuh sakit. Hakon yang terbaring lemah mulai mengigau. Ia terlihat sangat ketakutan, meskipun tidak ada apa-apa di sekitarnya. Mereka semua mencoba menenangkan Hakon, tetapi usahanya sia-sia. Dalam igauannya, Hakon berkata bahwa mereka semua akan mati. Ucapan itu semakin memperkeruh suasana, membuat ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Aron yang mencoba menenangkan Hakon justru diserang olehnya secara tiba-tiba. Keadaan menjadi kacau dan tak terkendali. Dalam kepanikan, Aron akhirnya terpaksa menghentikan Hakon dengan menggunakan palu. Tindakan tersebut berakhir tragis hingga Hakon pun tewas di tempat, meninggalkan mereka semua dalam kondisi terguncang dan semakin dihantui rasa takut yang mendalam. Awalnya sebagian dari mereka menganggap iblis Dragur hanyalah sebuah mitos. Namun dengan kejadian ini, keyakinan mereka berubah. Mereka mulai percaya bahwa gangguan Dragur benar-benar nyata. Pada pagi harinya, sebagian dari kelompok memutuskan untuk tidak memancing ikan, masih terguncang oleh peristiwa yang baru saja terjadi. Jonas dengan nada penuh kemarahan menyalahkan Epa atas semua keputusan yang telah diambilnya. Ia menuding bahwa keputusan Epa untuk meninggalkan korban kapal tanpa menolong para kru kapal yang terdampar telah memicu kemarahan arwah mereka, yang kemudian dimanfaatkan oleh iblis Dragur. Tidak hanya itu, Jonas juga mempertanyakan mengapa Epa mengizinkan Helga dan Hakon menggunakan jimat penangkal roh yang jelas-jelas diyakininya sebagai pemicu kedatangan iblis Dragur. Epa meskipun merasa bersalah mencoba menjelaskan bahwa semua keputusan yang diambilnya semata-mata untuk melindungi kelompok mereka dari kelaparan dan bahaya yang lebih besar. Namun suasana tetap tegang dengan ketakutan dan rasa saling menyalahkan yang semakin membelah kelompok itu. Pada malam berikutnya saat Epa berada di kamarnya, ia melihat banyak bercak darah di lantai. Sosok hitam yang diduga sebagai jelmaan iblis Dragur muncul kembali. Kali ini mulai mempengaruhi pikiran Epa secara emosional. Perasaan takut dan gelisah mulai menguasai dirinya.
Tak lama kemudian Scully datang membawa Daniel yang terluka. Daniel mengalami luka parah setelah jatuh ke air dan kepalanya membentur batu. Scully menjelaskan bahwa mereka mengalami gangguan aneh saat memasang perangkap ikan di pantai. Ia tidak tahu pasti apa yang terjadi karena saat itu cuaca sedang turun salju dan berkabut. Namun tiba-tiba Daniel terlihat ketakutan dan berlari tanpa arah hingga akhirnya dia terpleset dan jatuh mengenai batu. Keesokan harinya kondisi Daniel belum juga sadarkan diri. Eva keluar dengan bermaksud mengambil air dari bongkahan es yang mencair. Di sana ia bertemu dengan Jonas. Jonas meminta maaf atas kata-katanya sebelumnya. Eva yang memahami situasi menjawab bahwa ia tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Ia mengerti bahwa ketika seorang berada dalam keadaan panik, mereka sulit berpikir jernih. Saat Eva kembali ke rumah, ia terkejut melihat Daniel yang tampak seperti orang yang tak sadarkan diri. Dalam keadaan yang tak terkendali, Daniel melukai dirinya sendiri dengan sebilah pisau hingga ia pun tewas. Suasana menjadi semakin mencekam ketika semua orang mulai menyadari bahwa iblis Dragur telah berhasil mempengaruhi pikiran mereka satu persatu. Situasi kini semakin mencekam dan teror dari Dragur bisa menimpa siapa saja. Scully meminta kepada Eva agar segera pergi meninggalkan tempat ini jika mereka tidak ingin bernasib sama seperti Hakon dan Daniel. Namun Eva memiliki rencana lain untuk menghancurkan iblis Dragur. Berdasarkan apa yang pernah dikatakan Helga bahwa iblis Dragur dapat dihancurkan dengan cara dibakar. Diketahui bahwa iblis Dragur berada di dekat sebuah kuburan para kru kapal yang tenggelam. Eva, Scully, Jonas, dan Aaron memutuskan menuju ke kuburan tersebut. Dalam perjalanan saat mereka mendekat, salju mulai turun dengan lebat dan kabut tebal membatasi pemandangan mereka. Ketegangan semakin meningkat ketika Eva tiba-tiba kehilangan rombongannya. Mereka semua terpisah di tengah kabut tebal. Dari kejauhan, Eva melihat Scully yang tampak aneh. Scully tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke dalam sebuah jurang. Dengan panik, Eva lalu menghampiri Scully. Tetapi sayangnya, ia sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Tak jauh dari tempat itu, Eva kembali melihat sosok hitam yang diduga sebagai Dragur. Saat Eva bersiap menembaknya, sosok itu berubah wujud. Dan di hadapannya, ia malah menemukan mayat Helga dalam kondisi terduduk. Eva benar-benar terkejut karena menyadari bahwa ia telah kehilangan beberapa rekannya yang meninggal satu persatu akibat teror Dragur. Sebagai tetua kelompok itu, Eva akhirnya memutuskan untuk mengajak mereka yang tersisa untuk segera pergi dari tempat tersebut. Eva meminta Aaron dan Jonas agar menyiapkan perahu untuk meninggalkan lokasi ini secepat mungkin. Namun ketika Eva sedang berkemas di kamarnya, gangguan kembali muncul. Ia mendengar suara langkah kaki di atas kamar. Sadar bahwa langkah kaki itu semakin mendekat, Eva segera bersembunyi di bawah ranjang. Di bawah ranjang, ia tanpa sengaja menyentuh pecahan kaca yang melukai tangannya. Berusaha untuk tidak mengeluarkan suara, Eva meraih sebilah pisau yang kebetulan tergeletak di dekatnya. Dengan pisau itu, Eva bersiap melawan jika berada dalam keadaan terdesak. Sosok itu perlahan menghampiri dan menemukan tempat persembunyian Eva. Dengan keberanian yang tersisa, Eva melawan menggunakan pisau dan berhasil menghindar. Ia kemudian meraih shotgun yang ada di kamar tersebut. Dengan penuh amarah tanpa ragu, Eva menembakkan shotgun itu tepat mengenai dadanya. Sosok yang ia duga sebagai iblis Dragur. Melihat sosok itu terkapar, Eva langsung mengambil minyak dan menyiramkannya ke tubuh makhluk tersebut sebelum ia membakarnya. Dengan perasaan bangga, Eva yakin bahwa ia telah menghancurkan iblis Dragur. Ia memberitahukan hal ini kepada Aaron dan Jonas, mengatakan bahwa teror tersebut akhirnya berakhir. Namun ternyata semua itu hanyalah ilusi saja. Pada kenyataannya, sosok yang ia duga sebagai iblis Dragur adalah seorang nelayan yang selamat dari kapal yang tenggelam. Nelayan itu datang hanya untuk meminta bantuan, tetapi pengaruh Dragur membuat Eva melihatnya sebagai ancaman.
Film berakhir dengan ketidakpastian apakah mereka bertiga selamat atau tidaknya. Dan seperti biasanya guys, film seperti ini sengaja dibuat menggantung oleh sang sutradara agar menjadi polemik di antara para kritikus film. Hingga terjadi perdebatan panjang, lalu timbul spekulasi bermacam-macam. Dan berakhir film ini pun tidak kemana-mana, hanya menjadi sebuah misterius yang sangat tidak penting.